Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Suara Negeri, ruang inspirasi bagi kita semua yang mencintai Indonesia. Dengan saya, Hinida Dwi Sari sebagai host, dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan tema yang relevan untuk saat ini, terutama bagi kita para aparatur sipil negara muda, dengan tema pembicaraan kita hari ini adalah visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri nih. Telah hadir bersama saya 4 narasumber yang luar biasa, rekan-rekan CPNS dari berbagai latar belakang yang akan berbagi pandangan mereka seputar nasionalisme, identitas bangsa, dan peran kita dalam menjaga Indonesia tetap utuh dan membanggakan. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan 4 narasumber kita. Untuk yang pertama bisa perkenalkan dulu Pak. Pak Rahmat, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, saya Rahman, asal dari India, jabatan sebagai analis kebakaran ahli pertama. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kemudian untuk pembicara kita yang kedua, Ibu Masayu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Nama saya Marceli Sakina dari kantor Camat Pemulutan Selatan. Jabatan saya penata kelola sistem informasi. Ya, baiklah. Kemudian untuk pembicara kita yang ketiga, Bapak Ihsan. Silakan Pak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, nama saya Iksan Setiadi. Jabatan saya sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Kemudian untuk pembicara kita yang keempat, Ibu Rizka. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti, jabatan perencana ahli pertama di Sekretariat DPRD Ogan Ilir. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Untuk segmen yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu visualisasi bangsa. Oke, jadi yang pertama saya ingin berbincang dulu nih dengan Pak Rahmat. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Silakan Pak. Oke, visualisasi bangsa ya. Eh, Visualisasi bangsa itu bisa kita bayangkan ya sebagai sebuah potret Indonesia yang penuh warna dari berbagai suku, budaya dan bahasa dan agama hidup bareng, hidup bersama-sama dengan rukun. Keberagaman itu justru bikin kaya dan unik. Dan dari sudut pandang sebagai aparatur sipil negara ya, kita bisa melihat bahwa satu lagu kebangsaan yang kita nyanyikan pada saat upacara, tetapi lebih pada bagaimana bangsa ini tercermin dalam sikap, perilaku, dan kerja nyata. Visualisasi bangsa juga ya kita kita simbolkan pada orang ASEAN yang bisa melayani masyarakat dengan tulus, bekerja dengan disiplin, jujur, dan profesional. Karena dari situlah ya masyarakat merasakan langsung visual dari wajah negara kita. Di sisi lain juga visualisasi dalam keseharian kita seperti di masyarakat yang penuh dengan gotong royong, saling menjaga satu sama lain dan memperindah gambar bangsa ini. Visualisasi bangsa juga bagaimana kita bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat menampilkan wajah Indonesia yang ramah, berintegritas, beragam, tetapi satu dan terus berusaha maju demi kesejahteraan bangsa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Rahmat. Ya, berarti visualisasi ini sesuatu yang secara sederhana sebenarnya bisa kita tangkap ya dari perilaku kita sehari-hari juga kan untuk identitas bangsa yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya Ibu Mas Ayu ada pendapat yang lain silakan diutarakan Ibu. Kalau saya sih setuju ya dengan Pak Rahmat. Eh, Kalau buat saya tuh visualisasi bangsa itu seperti cermin, mencerminkan jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Ketika kita melihat orang saling membantu tanpa memandang suku atau agama, atau ketika kita menyanyikan lagu nasional dengan penuh hikmat saat upacara, itu adalah bentuk nyata dari visualisasi bangsa.
Dan yang paling penting, visualisasi bangsa itu bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran penting di dalamnya untuk memperkuat citra positif Indonesia lewat sikap, karya, dan cara kita memperlakukan sesama. Itu saja sih, Bu. Oke. Selanjutnya ini saya masih ingin bertanya kembali dengan Ibu Mas Ayu ya. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa Indonesia itu penting ya, karena dari sejarah kita tahu kemerdekaan ini tidak diberikan, tetapi diperjuangkan. Kita adalah bangsa besar dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, dan potensi manusia yang luar biasa. Meski tantangan ada, kita punya nilai-nilai luhur seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan. Bangga itu bukan berarti menutup mata dari kekurangan, tetapi mencintai dan berkontribusi meski keadaan belum sempurna. Karena cinta sejati bukan hanya dipuji saat indah, tetapi dibela saat sulit. Itu saja sih, Bu. Siap-siap. Berarti kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga wajib ya untuk bangga meskipun dengan kelebihan ataupun kekurangan dari Indonesia itu sendiri ya. Karena itu semua kita dapatkan dari perjuangan kita bersama ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Mas Ayu atas tanggapannya. Kemudian Pak Isan mungkin ada tambahan mengenai mengapa kita harus bangga nih berbangsa Indonesia. Silakan Pak. eh, Ibu Mas Ayu tadi ya. Eh, Sekarang kita bahwa Indonesia itu adalah rumah kita. Jadi dengan rasa bangga membuat kita menghargai budaya, bahasa dan sejarah bangsa kita sendiri. Dan dengan adanya rasa bangga, kita dapat menjaga apa yang kita punya tanpa tanpa rasa bangga kita itu kehilangan jati diri dan tidak mempunyai rasa memiliki. Indonesia dianugerahi hutan yang tropis, laut yang luas, dan kekayaan alam yang besar. Ditambah dengan ratusan suku dan bahasa. Itu semua adalah warisan yang dimiliki oleh kita, bangsa Indonesia, dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi di sini kita panggut berbangga dan menjaganya. Contoh lain itu di sini saya bekerja di bidang sumber daya air ya. Jadi saya bangga dengan Indonesia karena Indonesia itu negara yang tropis, mempunyai curah hujan yang tinggi. Jadi air itu melimpah, di mana kita tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita patut berbangga atas hal itu ya. Jadi untuk generasi kita, kita harus menjaga agar terjaga air itu untuk ke generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Isan. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai aksi nyata nih. Luar biasa sekali ya jawabannya. Kemudian bagaimana ya wujud nyata dari rasa cinta tanah air di kehidupan sehari-hari? Kali ini saya ingin dengar dulu pendapat dari Ibu Rizka. Silakan Bu. Menurut saya, cinta tanah air itu bukan hanya dari kata sih, jadi tercermin dalam perbuatan, seperti dengan melakukan hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk lokal, hargai beragama, berbentuk es, kita punya tanggung jawab lebih. Kita adalah wajah negara, maka bekerja dengan integritas, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjalankan tugas secara profesional, itu semua merupakan aksi nyata sih, menurut aku. Aksi nyata untuk Oke, berarti kita memakai ASN sebagai aksi nyatanya ya. Ini di masyarakat luas ya gitu ya Bu Rizka ya. Ya, ya baik. Selanjutnya benar. Oke, jadi untuk selanjutnya kampanye bangsa bangga berbangsa dan bernegara nih. Kita sampai ke bagian akhir nih ya. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Ihsan, bagaimana kita bisa ikut serta nih Pak dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara? Coba silakan Pak. Oke, kampanye ini ya bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Misalnya kita kan sekarang banyak sekali media-media ya. Contohnya media online, misal kita media sosial bisa kita membagikan keindahan alam Indonesia, terus mengedukasi pentingnya menjaga kekayaan alam agar tidak dirusak dan dimanfaatkan oleh bangsa lain.
Jadi kampanye ini jangan menunggu momen besar atau sudah rusak baru kita ngerasa kehilangan kayak gitu kan. Justru dari kesadaranlah kampanye ini akan terasa nyata. Sebagai anak bangsa, untuk semangat-semangat hal seperti itu harus tetap kita jaga dan kita hidupkan untuk generasi kita dan generasi yang akan datang. Terima kasih. Ya, jadi kita juga memang harus berupaya ya Pak ya, dan Ya, memperbanyak wawasan kita juga tentu, serta menjaga budaya Indonesia supaya tidak lekang sama waktu ya Pak ya. Oke, ya. selanjutnya Pak Rahmat mungkin sebagai penutup boleh untuk menanggapi kembali Pak. Eh, Baik, kampanye bangsa ya, bangga berbangsa dan bernegara sebagai ASN muda ya. Tentu kita ikut serta dalam berkampanye bangsa berbangsa ya, tadinya acara ataupun kejugaan, tapi juga lewat sikap profesional, disiplin, dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada publik. Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu mencerminkan wajah pemerintah masyarakat tanpa membeda-bedakan. Dan juga kita sebagai masyarakat merasa perlu mengajak masyarakat lainnya untuk bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, menjaga budaya lokal, serta membiasakan semangat gotong royong. Dengan begitu, kita sebagai ASN dalam berkampanye ini bukan sekedar melaksanakan tugas, tetapi juga memberi teladan bahwa rasa bangga itu ada loh sebagai bangsa. Indonesia ini juga bisa diwujudkan dalam tindakan hari-hari yang sederhana, namun bermakna bagi untuk semua. Gitu sih. Oke, semuanya bisa kita wujudkan meskipun di kehidupan kita sehari-hari ya, dalam Ya, wujud yang sederhana ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Rahmat, dan terima kasih juga untuk keempat narasumber kita yang sudah meluangkan waktu nih untuk mengisi pembicaraan di podcast kali ini ya, dengan jawaban yang Masya Allah luar Sama. biasa ya pemirsa ya, yang diharapkan dapat menambah wawasan dan membangun rasa kebanggaan kita juga sebagai bangsa Indonesia. Sobat bangsa, mari kita rawat Indonesia bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai identitas dan juga kebanggaan kita bersama. Kita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kita disatukan oleh satu tanah air Indonesia. Mari terus bangga menjadi bagian dari bangsa ini dan tunjukkan cinta tanah air dalam setiap langkah kita. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Kak. Merdeka.